Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara membuat plesteran biar tidak retak. Inilah pekerjaan saya sehari-hari sebagai tukang bangunan. Ini saya sedang mempelajari agar pemasangan mebel tidak retak dan sampai plester, sampai pengacian dan sampai selesai. Inilah tata cara pemasangan plesteran. Pertama-tama kita kaprotin dulu biar plesteran itu menggigit dan biar tidak retak. Cara ini saya ajarkan ke Mang Odai, kenek saya. Ini Mang Odai sedang plester, ini dikaprotin dulu sebelum pemlesteran biar tidak ada keretakan dalam plesteran di pemasangan mebel. Tidak seperti pemasangan bata ataupun pemasangan batako, itu sangat berbeda karena hebel ini bahannya kering, makanya dari itu dia harus dikaprotin dulu biar tidak retak. Inilah kenek saya, ini Mang Odai ini. Nah, ini seperti ini. Dan pemasangannya pun harus rapih ya, jangan sampai terlihat acak-acakan. Metode seperti inilah yang disukai para konsumen ya. Makanya konsumen itu melihat pemasangannya pun sudah senang, apalagi dengan cara pemasangan hebel seperti ini. Tuh, dalam balokan pun tidak ada yang berantakan, rapi, rata, sama seperti hebelnya. Tidak ada tonjolan-tonjolan ataupun benjolan. Makanya kalau bisa dirapihkan biar serapih mungkin dalam pemasangan papan ataupun papan cor kan. Jadi konsumen itu merasa puas terhadap kita, makanya insya Allah rezeki kita tidak akan putus-putus, selalu ada orderan terus, walau sekecil apapun dan sebesar apapun. Kalau pekerjaan itu kita tidak nikmati ataupun tidak kita senangi, makanya terasa jadi beban buat kita. Makanya anggap aja ini buat pekerjaan yang selalu disukai sama para tukang bangunan ya. Jangan pernah mengeluh, semangat selalu. Ingat, istri dan anak menunggu di rumah. Nah, itu yang kita pikirkan. Jangan sampai kita menjadi pengangguran ataupun menjadi seperti orang yang tidak punya pekerjaan. Makanya lakukanlah metode seperti ini biar konsumen itu menyukai pekerjaan kita dan tidak merasa kecewa. Nah, bagaimana cara pemeleseran yang benar agar tidak retak, dan pengaciannya pun itu harus dengan semen mortar sendiri. Jangan menggunakan semen biasa. Makanya kebanyakan sekarang para tukang menggunakan semen biasa. Makanya dari itu terjadilah keretakan.
ataupun retak-retak rambut yang dibilang retak rambut itu. Nah, itulah penyakit hebel yang terjadi di setiap rumah. Makanya dari itu hindarilah dan janganlah menggunakan semen biasa tanpa terkecuali. Semen biasa itu hanya khusus buat ngedak, pengecoran, dan untuk pemasangan keramik seperti adukan. Nah, itu harus kita gunakan semen biasa. Tapi untuk pengacian hebel, karena produknya produk hebel sendiri, makanya gunakanlah produk hebel. Jangan sampai menggunakan semen biasa. Oke, pertama ikuti aturan yang baik, yang benar. Makanya kalau pemasangan hebel banyak yang retak itu menggunakan semen biasa ya wajar, karena dia menyerap air. Makanya dia kata istilahnya retak-retak rambut. Nah, itulah kesalahan para tukang dalam pemasangan plesteran yang baik. Makanya dari itu kita hindari kejadian seperti itu. Jangan sampai konsumen kita kecewa dengan kita dan dia tidak akan menyuruh kita lagi. Makanya jagalah konsumen biar kita terus ada rezeki. Dari tempat ke tempat banyak yang nyuruh. Karena kenapa? Karena kita menggunakan aturan apa yang ada dalam pertukangan. Makanya hindarilah pemasangan hebel dan seperti pemasangan hebel menggunakan semen biasa. Seperti di kampung-kampung kan banyak kita menggunakan semen biasa. Nah, maka dari itu janganlah menggunakan semen biasa, pakailah perekat. Perekatnya itu kalau yang bagus itu MU, jangan menggunakan produk yang lain kalau bisa. Nah, karena MU itu lebih menggigit dibanding produk yang lain. Emang harga itu lebih mahal, cuman kan kita diambilnya kualitas, bukannya hanya sekedar pemasangan aja. Jangan sampai mengecewakan konsumen. Rupa tempat air Kita hindarilah biar kita dapat konsumen banyak, dan konsumen itu tidak ada hentinya untuk menyuruh kita memperbaiki rumah-rumahnya. Oke, ini baru segini dulu tahap awal ini penguploadan sebelum pemlesteran. Ini pemasangan seperti ini yang patut kita contoh untuk tukang-tukang yang lain di sana, ataupun tukang-tukang yang baru menggeluti dalam pertukangan atau pembangunan. Untuk orang senior mungkin lebih tahu dia. Kebanyakan tukang itu kan bukan tukang proyek, kebanyakan tukang itu tukang bangunan kampung, makanya dia asal-asalan. Nah, terjadilah kerusakan-kerusakan dalam plesteran itu karena dia tidak mengikuti aturan yang ada. Makanya saya contohkan ke kenek saya ini biar dia tahu gimana caranya pemlesteran yang baik dan benar dalam memlester hebel. Karena melester hebel ini harus benar-benar rata dalam pemasangan. Jangan sampai belangkak-belengkok nggak karuan. Untungnya masih ditampung. Kalau di proyek ini ini kayaknya udah diomelin mandor ini. Nah,
gaji tidak seberapa, tapi caci maki mandor itu lebih pedih, lebih kejam, seperti PKI. Nah, makanya hindarilah itu. Nah, mandornya kabur orang bayar. nah, makanya hindarilah ya, untuk kawan-kawan semua. Nah, Ini kurang rasa ada sedikit kalau benar-benar tidak kelihatan royal. coba Mang Oday yang putih-putihnya itu dikaprotin lagi Mang Oday, biar Iya. agak-agak rapi tuh. Nah, agak ditebelin aja Mang Oday biar Ya, nah, saya ajarkan terus metode ini ke connect saya. Biar di belakangnya ada rumah orang. Kita kalau yang paling atasnya harus hati-hati nih, karena ada rumah orang di belakangnya. jangan sampai ciprat ke rumah orang ya. Iya. Nah, Kita harus punya perhitungan, nah, bener Mang Oday. jangan asal main kaprot rumah orang repotan. Nah, ini kita kena omelan ya Mang Oday ya. Iya, kesononya jalan raya juga. Hmm. Kalau kita kenceng terlalu kencang, muka orang repot, apalagi pakai baju putih. Aduh. Nah, di belakang ini nih Bener. ada rumah nih, bener, catnya iya. putih, kita pelan-pelan. Nah, ya. bener. Nah, jangan sampai orang itu memarahi kita Mang Oday ya. Iya. Aduh. Kita kerja bukan nyari pengen Musuh dimarahin ya. orang. Bukan cari musuh ya, tapi nyari saudara ya, nyari rezeki. Nah, buat anak istri kita di rumah. Untuk para yang sudah punya anak dan istri di rumah. Nah, kieu teteh pegawaian teh tuh. Tingali bapak budak ya tuh. Aduh. Berjuang mencari Bapak anak orok. mencari rezeki. Nah, Kalau anak kecil tidak tahu Nah. bapaknya kerja atau kagak, yang penting minta duit. nah, minta jajan Mang Oday ya. Iya. Kadang-kadang anak-anak itu tidak mengerti. Nah, yang penting dia ada jajan, bapak ada uang gitu ya. Makanya cintailah anak-anak dan istri kita, dan cintailah pekerjaan kita. Seberapa apapun pekerjaan kita, tetap pekerjaan kita, maka cintailah pekerjaan kita. Jadi kalau kita mencintai pekerjaan kita, insya Allah capek kita akan hilang. Dicintai bini juga. Nah, apalagi mencintai anak dan istri, kita selalu ingat. Nah, kalau kita mengendalikan ego, kemungkinan kita juga akan jadi pengangguran. Apalagi pulangnya bawa uang, ini langsung Nah. nggak pakai celana. Aduh. aduh. Bawa uang, bawa oleh-oleh yang ada ya. Iya. Beginilah nasib di rantau orang. Inilah di Kopi atau- Kalau kerja kita baik, insya Allah kopi juga sampai banyak. ya. Kopi aja sampai rencengan, bukan Nah. 2 biji atau 3 biji. Oh. Oh, untuk para pekerja ya. Sampai 3 renceng. Oh. Karena konsumen merasa puas
Makanya dia menyuguhkannya juga tidak tanggung-tanggung tuh. Ada yang nganterin pepes dari Oh. pas makan. Kan tuh tidak tanggung-tanggung tuh. Pepes tuh ada yang nganterin dari tetangga tahu. Rokok seslop biarpun 10.000 sebungkus. Alhamdulillah. Tuh. Rokok satu slop. Rokoknya aja 1 slop tuh dikasihnya tuh. Tidak kekurangan. Tidak kekurangan kata Mang Odai katanya. Orangnya nggak ada. Karena yang punya pun ngerasa puas Mang Odai ya. Ya, karena saking percayanya ya pada kerja ditinggalin, kamar nggak dikunci semuanya juga. Karena kita bukan pencuri. Konsumen pun merasa percaya dia. Benar-benar 100% percaya terhadap kita. Karena kenapa? Karena kita harus jujur dalam pekerjaan, dalam bidang apapun kita harus jujur. Makanya kunci dari kejujuran itu yang orang inginkan dari kita. Nomor 1 ya. Nah itu nomor 1 itu kejujuran ya. Tolong dicekal kejujuran. Tidak ada kan keretakan tuh. Nah